Hai teman-teman, nah kali ini kita akan belajar cara penggunaan aplikasi Zotero. Nah, aplikasi ini bisa mempermudah kita saat kita ada tugas, misalnya pembuatan paper, artikel ilmiah, kemudian ada tesis ataupun skripsi. Oke, jadi teman-teman yang belum punya aplikasi Zotero, harap untuk mendownload dulu. Oke, jadi kita langsung tulis saja dari browser Zotero download. Nah, kemudian akan muncul beberapa tampilan. Nah, pilih yang paling atas. Nah, kemudian yang muncul seperti ini. Yang di download itu boleh yang ini, yang Zotero for Windows atau Zotero Connector, sama saja. Nah, nanti salah satu di download. Nah, kita tunggu proses downloadnya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Ada ini, kita kalau seperti ini kita klik next saja, kemudian pilih yang standar tipe, kita next juga. Ini tempat penyimpanan, kemudian kita klik install. Nah, kemudian kita tinggal tunggu proses install dari Zotero nya dulu. Setelah selesai, klik finish. Nah, nanti langsung muncul pada tampilannya seperti ini. Itu artinya Zotero kita sudah terinstall, namun ada rekomendasi untuk disambungkan ke Chrome. Nah, tujuan dari sambung ke Chrome ini apabila kita belum punya artikel dan kita artikelnya itu browsing di internet, nah nanti bisa langsung kita masukkan, kita tambahkan. Nah, jadi kita install juga ini, install Zotero Connector atau Chrome, kita klik install. Nah, kemudian pada bagian atas ini tambahkan ke Chrome, kita klik. Setelah itu add extension, klik juga. Nah, kalau di sini sudah tertulis hapus dari Chrome, itu secara tidak langsung berarti Zotero kita sudah terkoneksi dengan Chrome. Nah, bagian pojok atas ini ada seperti lambang puzzle ya teman-teman. Nah, ini menunjukkan kalau Zotero kita sudah terkonektor dengan Chrome. Nah, kemudian kita harus cek aplikasi kita itu sudah masuk atau belum. Nah, ini di sini ya teman-teman, di sini sudah ada aplikasi Zotero. Nah, kita cek apakah di Word kita sudah ada aplikasi Zotero atau belum. Nah, pada bagian sini, bagian atas, kita sudah ada tulisan Zotero. Nah, ini berarti Zotero kita sudah terkoneksi dengan Microsoft Word. Nah, seperti ini kira-kira menu yang ada pada Zotero. Ada add or editing, citation, bibliografi, document refresh, refreshing, online citation. Nah, kira-kira itu menu-menu yang ada di Zotero. Nah, untuk memulai menggunakan aplikasi Zotero ini, kita harus buka dulu aplikasinya. Kita buka aplikasi Zotero. Nah, aplikasi ini sudah terbuka ya teman-teman. Nah, kita ini di sini masih kosong, belum ada library atau apapun itu. Nah, jadi langsung saja, misalnya di sini saya mau membuat paper mengenai asesmen pendidikan ya. Nah, misalnya judulnya asesmen pendidikan. Misalnya ada bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 ini misalnya kita ada latar belakang, kemudian ada rumusan, kemudian tujuan. Nah, ini kita misalnya saja ya teman-teman. Nah, misal di bab 1 ini ada tiga pembahasan.
Nah, misalnya pada bagian latar belakang ini saya saya memiliki jurnal-jurnal yang sudah saya download. Nah, misalnya ini ada beberapa jurnal yang sudah saya download. Nah, kemudian salah satu dari jurnal itu akan saya citasi. Ini salah satu jurnal itu dengan judul Profil Penggunaan Authentic Assessment. Nah, misalnya pada bagian ini kalimat pertama ini mau saya citasi, misalnya saja seperti ini. Kita pindahkan ke Word. Nah, setelah ini nanti tinggal kita langsung tambahkan, masukkan tadi. Itu kan tadi kita menggunakan artikel yang pertama ya. Artikel yang pertama ini langsung saja, ini cara yang pertama, langsung klik bagian artikel yang kita inginkan, kemudian tarik ke aplikasi Zotero dan langsung tambahkan ke sini. Nah, ini kita menunggu proses. Nah, itu cara pertama ya teman-teman, langsung tarik jurnal yang sudah kita punya, sudah kita download. Nah, ini tadi proses menunggu, terus kemudian ini kalau sudah ada tulisan di samping ini bagian info sudah lebih lengkap seperti ini. Nah, ini artinya sudah jurnal tadi sudah masuk ke aplikasi Zotero-nya. Itu tadi cara pertama ya teman-teman. Nah, misalnya kita langsung tadi ini kita klik Zotero yang ada di Microsoft Word, kemudian klik Add or Edit Citation. Nah, kita pilih yang manual. Jika aku manual tip style, kemudian ke bagian footnote, kemudian klik OK. Nah, kemudian klik bagian Classic View. Samping huruf Zotero itu kita klik Classic View. Nah, kemudian tadi jurnal kita yang ini ya, pengembangan instrumen assessment. Nah, kita ditulis di sini, misalnya tadi kan halaman 2. Nah, tadi di halaman 2 tinggal kita klik OK. Nah, ini sudah, kalau di sini sudah ada huruf angka 1 kecil di bagian atas. Nah, itu berarti sudah masuk. Nah, kita cek bagian bawah. Nah, di sini sudah ada ya, bagian footnote atau catatan kakinya sudah tertulis. Kemudian tinggal kita cek untuk masuk atau tidaknya ke daftar pustaka. Misalnya daftar pustaka. Nah, kalau untuk yang daftar pustaka ini kita klik yang bagian edit bibliography, add or edit bibliography. Kita klik langsung. Nah, nanti akan langsung muncul pada daftar pustaka ini. Nah, tadi dengan judul pengembangan instrumen assessment berpusat dan selanjutnya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Tadi cara pertama, jurnal yang sudah kita punya itu langsung diklik dan langsung kita tarik ke aplikasi Zotero-nya. Nah, kemudian misalnya saja saya ada buku yang akan saya citasi, namun bukunya ini buku cetak. Nah, untuk buku cetak ini kan tidak mungkin seperti tadi. Berarti kalau buku cetak, misalnya di sini ada misalnya seperti ini. Nah, ini kata ini akan saya citasi dari buku. Nah, karena bukunya itu bukan buku online tapi buku cetak, maka mau tidak mau harus saya input secara manual ke Zotero-nya. Nah, caranya kita masuk ke aplikasi Zotero, kemudian bagian atas di sini ada item yang berbentuk lingkaran hijau dengan tengah-tengah ada tanda plus.
Nah, itu kita klik. Nah, di sini ada beberapa tipe. Misalnya ada tipe buku, buku section, dokumen, jurnal, dan lain sebagainya. Tinggal kita pilih sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, kalau saya tadi buku misalnya. Nah, kalau buku di sini kan ini masih kosong semua ya. Ini harus kita ketik semuanya. Misalnya ini saya ada buku mengenai asesmen pendidikan. Pendidikan karangan. Ini harus kita tulis semuanya, author, abstrak, series, dan lain sebagainya. Itu kita tulis satu persatu. Memang agak sedikit ribet, tapi karena buku yang saya miliki pun buku cetak, jadi tidak mungkin harus saya langsung tambahkan secara manual. Nah, bisa langsung tulis di sini. Ini nanti harus dilengkapi semua ya teman-teman, mulai dari tipe bukunya dan lain-lain sampai ke bawah. Nah, self publisher. Nah, kalau sudah, nanti tinggal kita klik enter. Nah, kita kembali lagi ke bagian Microsoft Word. Nah, di sini kita langsung klik add edition, klik lagi classic view. Nah, yang buku tadi diklik, kita klik OK. Nah, sudah masuk. Yang kedua, nah berarti cara pertama tadi jurnal yang sudah kita miliki bisa langsung kita tambahkan, langsung kita klik tarik, kemudian masukkan ke aplikasi. Nah, yang kedua, apabila kita memiliki sumber buku yang cetak, maka mau tidak mau harus kita tulis manual. Nah, cara yang ketiga, di sampingnya tadi ada panah. Ini panah dan tombol hijau ini, kemudian kita langsung ketikkan DOI-nya. Nah, terus ini proses menginput. Nah, sudah ditambahkan ya teman-teman. Di sini ada di ini artikel yang baru. Oke, jadi langsung saja kita kembali ke Microsoft Word-nya. Nah, misal di sini tadi kita mau menambahkan yang ada di DOI-nya tadi. Nah, kita klik lagi add addition citation, klik lagi classic view. Nah, tadi yang baru saja kita tambahkan. Nah, langsung klik OK. Nah, sudah masuk ya, ada 3. Tadi kita sudah memasukkan 3. Yang ini tadi semua cara menggunakan offline ya teman-teman. Tadi yang pertama langsung klik jurnal yang sudah kita download. Yang kedua itu tadi secara manual mengisiannya. Kemudian yang ketiga dengan mengetikkan DOI atau nomor ISBN-nya juga. Nah, cara yang terakhir kita menggunakan cara online. Nah, online ini kita memerlukan koneksi internet. Jadi kita langsung masuk ke bagian Chrome, kemudian kita klik ketikkan sesuai judul yang kita inginkan. Kemudian salah satu dari jurnal itu kita buka. Nah, salah satunya kita buka. Bentar. Nah, ini jurnal ini akan saya masukkan. Nah, misalnya bagian ini instrumen asesmen sangat diperlukan, ini akan saya citasi bagian ini. Kita masukkan dulu ke Word-nya. Nah, dan kita kembali lagi ke Chrome tadi. Nah, nanti kita masukkan jurnal ini ke aplikasi Zotero dengan cara mengklik bagian extension yang ada di pojok kanan atas. Kita klik. Coba kita lihat di Zotero-nya. Nah, sudah ya teman-teman. Tadi pengembangan instrumen asesmen pembelajaran membaca puisi ini tadi
kita masukkan secara online dan ini sudah masuk ke aplikasi Zotero-nya. Nah, ini bagian info juga sudah. Nah, jadi kita tinggal masuk tadi ke Microsoft Word lagi. Langsung kita klik Add Edit Citation, Classic View, kemudian yang tadi ini yang pengembang instrumen asesmen puisi ya, yang ke terakhir tadi kita klik OK. Nah sudah masuk. Ada 4 jurnal yang kita gunakan. Nah, tadi ada jurnal mengenai asesmen pendidikan yang kita gunakan dengan memasukkannya melalui berbagai cara. Yang pertama, cara kita drag filenya, kemudian langsung tambahkan ke aplikasi Zotero. Kemudian yang kedua, dengan mengisi buku ini secara manual, diketik secara manual. Kemudian yang ketiga tadi dengan mengetik bagian DOI atau ISB aja. Nah, yang terakhir tadi kita menambahkan jurnal secara online. Nah, ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk menambahkan citasi atau bagian footnote dan juga daftar pustaka. Nah, dengan aplikasi ini akan memudahkan kita apabila kita akan mensitasi suatu tulisan untuk mengerjakan tugas-tugas paper. Nah, di sini kan kita tinggal merapikan saja, menyamakan huruf, ukuran dan lain sebagainya agar terlihat lebih rapi. Kemudian rata kanan kiri. Nah, di sini pada bagian footnote dan juga daftar pustaka ini kan tulisannya belum sama semua ya teman-teman, ada yang besar ada yang kecil. Nah, sekarang kalau kita mau mengeditnya, kita tinggal seperti ini saja teman-teman. Kita kembali ke aplikasi Zotero, kita buka ini, buka salah satu. Nah, ini di bagian title ini coba kita kopas dulu ya teman-teman, kita cut dulu, kita pindahkan ke Word, buka halaman baru seperti ini. Nah, tinggal kita ganti menggunakan huruf yang kapital pada bagian awal kata saja. Nah, seperti ini sudah ya. Nah, seperti ini nanti tinggal kita cut lagi, kita kembalikan ke aplikasi Zotero-nya. Nah, sudah seperti ini. Kita juga coba jurnal yang lain, kita ganti hurufnya. Oke, kembali ke aplikasi. Oke, yang satu kurang satu lagi. Kita ubah jadi besar kecil. Kembali ke aplikasi Zotero lagi, klik enter. Oke, sudah. Kita udah besar kecil semua ya teman-teman, sudah sama. Kita kembali ke Microsoft Word tadi bagian Zotero, kemudian klik bagian refresh. Nah, aplikasinya ini sudah langsung terkoneksi otomatis ya teman-teman. Nah, seperti inilah teman-teman cara penggunaan dari aplikasi Zotero. Nah, pada intinya tadi ada 4 cara dengan langsung menambahkan file yang sudah kita miliki, atau kita ketik secara manual, kemudian bisa juga dengan ditambahkan dengan menulis DOI atau nomor BSBN, kemudian yang terakhir dengan cara online. Nah, seperti itu teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa dimanfaatkan dengan baik dan bisa berguna untuk membantu mengerjakan tugas-tugas paper. Oke, terima kasih, sampai jumpa.